yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, apa yang kita pelajari kemarin yaitu kita telah belajar momentum sudut dan eh, dan operator komutasi yang bekerja padanya. Ya, operator yang bekerja padanya. Nah, oke. Ya, bentar. Oke, ini ya. Nah, ini aku izin record. Nah, bentar. Nah, aku izin record ya. Nah, ini aku mulai. Nah, jadi jadi ini ya. Jadi kita bahas soal soal ujian dari fisika kuantumnya ITS. Nah, nanti kita juga bahas soal yang dari UNER ya. Nah, jadi kita perbanyak literasi soal kita di sini. Nah, ini ya di sini ada evaluasi kelima ya. Jadi di sana itu evaluasinya sampai banyak kali ya, sampai 6 kali atau 7 kali. Nah, di sini soalnya adalah atom hidrogen yang mempunyai keadaan dinyatakan oleh fungsi gelombang sebagai berikut. Nah, ya aku tuliskan dulu. Nah, di mana ya si R yaitu kan sama dengan 4 per 5 ya 4 per 5 si 100 ya min 3 per 10 si 211 ya min 1/10 si 32 min 1 ya tambahkan 1/10 si 422 min setengah ya si 53 min 2 sebagai fungsi R ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi gelombang total merupakan kombinasi linear dari fungsi gelombang masing-masing atomnya ya, masing-masing fungsi gelombang satu dengan fungsi gelombang yang lain ini saling ortogonal ya. Nah, nah, oke, jadi ini fungsi gelombang ini diwakili dengan keadaan ya. Jadi fungsi gelombangnya itu diwakili dengan keadaan si NLM ya kalau kita lihat di sini. Nah, jadi C-nya itu fungsi gelombang masing-masing itu diwakili dengan si NLM ya di situ. Nah, oke, jadi di sini NLM itu artinya di sini yang awal ini mewakili bilangan kuantum utama, yang kedua mewakili bilangan kuantum orbital, yang M ini bilangan kuantum magnetik ya. Misalkan yang pertama ini 100 berarti N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0. Ya, ini N-nya 2, L-nya 1, M-nya 1 ya. Begitu. Ini N-nya 3, L-nya 2, M-nya min 1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu komponen yang melekat padanya yaitu adalah koefisiennya, ya, koefisiennya. Berarti yang ini kan C, katakanlah ini koefisien yang mewakili 100 berarti C 100 ya. Yang ini adalah C yang mewakili 211 sini, yang ini adalah C 32 min 1. Yang ini ya C 422 ya, yang ini ya C 53 min 2 ya. Begitu. Nah, ya, pertanyaannya adalah pertama kita harus bisa mencari energi, ya, yang kedua momentum sudut, yang ketiga adalah momentum sudut kuadrat, yang ketiga adalah momentum sudut pada arah Z. Ya, jadi pertama itu nilai ekspektasi energi, ya, nilai ekspektasi energi. Yang kedua itu adalah nilai ekspektasi dari ya, nilai ekspektasi dari LZ ya, yang L kuadrat ya, yang kedua ya. Ini L kuadrat yang kedua. Nah, L kuadrat yang kedua, yang ketiga adalah LZ ya. Nah, langkah pertama apa kira-kira? Ya, langkah pertama kita perlu cek apakah ya, kita perlu cek apakah ya, apakah si R ternormalisasi ya, ternormalisasi ya. Jadi itu ya, jadi secara normalisasi itu ya, jadi kita bisa nyatakan keadaannya secara umum kan seperti ini ya. Nah, ini kan penjumlahan ya. Nah, ini min min plus min ya, penjumlahan mereka. Ya, artinya bisa kita nyatakan dalam sigma, ya, di mana di sini NLM ya, NLM-nya berjalan di sini. Ya, yang ini kan diwakili dengan K NLM dikalikan C NLM ya, sebagai fungsi R itu. Ya. Nah, oke. Nah, eh ini ternormalisasi apabila integral C ya star R ya C R lalu dikalikan nilai D-nya itu adalah nilai diferensial ya, nilai elemen dari
bola, ya, karena atom hidrogen itu kan kita asumsikan pada koordinat bola, ya, yang besarnya adalah eh, r kuadrat dr, ya, r kuadrat dr, ya, sin theta, ya, d theta di theta di dv. Kira ini harus sama dengan satu, ya. Nah, kita persingkat saja elemen angularnya, kita katakanlah dia menjadi di omega, ya, sehingga kita dapatkan di sini integral c star r cr, ya, ini r kuadrat dr d omega sama dengan satu, ya. Nah, kita butuh komponen yang c star, ya, berarti kalau kita ambil di sini c star, ya, ini sama dengan, ya, sigma, katakanlah kita gunakan elemen yang berbeda, ya, kita katakanlah jadinya n aksen, l aksen, m aksen, sini jadi c star, n aksen, l aksen, m aksen, c star, n aksen, l aksen, m aksen, ya. Jadi kalian biasakan kalau kita merumuskan fungsi gelombang yang lain itu indeksnya ganti juga, karena tujuan kita adalah menggeneralisasi, ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam perumusan kita, ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam perumusan kita, di sini akan menjadi, nah, ini akan menjadi, ya, itu masukkan, berarti kan sigmanya ada dua, ya, sigma NLM, ya, sigma N aksen, L aksen, M aksen itu, ya, ingat yang star di depan, berarti C star, N aksen, L aksen, M aksen, C, NLM, ya, terus dikalikan, ini C star, N aksen, L aksen, M aksen, ya, C NLM itu R kuadrat dr d omega sama dengan satu, ya. Nah, ini bisa kita keluarkan, ya, sigmanya, ya, kita bisa keluarkan, integralnya ini bisa kita langsung kerjakan di sini saja, nggak apa-apa, ya. Nah, ini kan nilai integral dari ini itu kan adalah, ya, integral dari ini itu adalah, ya, delta n aksen, ya, delta l aksen, delta m aksen, ya. Nah, secara umum dia ortonormal, dia seperti ini ekspresinya. Nah, berarti kita bisa tuliskan ini kan menjadi, ya, sigma NLM, ya, sigma N aksen, L aksen, M aksen, itu kan jadi C star, N aksen, L aksen, M aksen, C NLM, ya, delta N aksen, delta L aksen, delta M aksen, ya. Nah, ya, jadi kalian nanti kalau merumuskan ini jangan indeksnya jangan disamakan, ya, untuk menggeneralisasi soalnya. Jangan sama-sama NLM, jangan, ya. Nah, padahal sah-sah saja, ya. Nah, sekarang baru kita pilih ini sekarang, ya. Tentu saja kita tahu bahwa nilai fungsi delta eh, Kronecker ini bernilai satu kalau n-nya sama dengan n aksen, 0 kalau n-nya nggak sama dengan n aksen. Delta L aksen dia bernilai satu kalau L-nya sama dengan L aksen, 0 kalau L-nya nggak sama dengan L aksen, ya. Delta M aksen ini sama dengan satu, 0, M sama dengan M aksen, ini M gak sama dengan M aksen. Tentu saja karena di sini hasilnya satu, ya, kita tidak mungkin memilih yang hasilnya nol, ya. Nah, tentu saja ada yang hasilnya nol tuh ada, ya, hasilnya nol tuh ada, cuma kita nggak pilih, ya. Kalau kita jabarkan tuh kita nggak pilih, sehingga kita apa namanya, relatif kita cuma butuh yang ada nilainya satu. Kalau kita ambil nol, ya, buyar, ya, yang kiri nol ini satu kan, eh, gitu, ya kan, gitu. Nah, berarti untuk n-nya sama dengan n aksen, berarti ya udah, ini untuk n, ya, untuk n l m itu kan sama dengan n aksen, l aksen, m aksen, ya udah kita dapatkan di sini sigma, ya, n l m, ya, ini kan c star n l m, ya, c n l m itu sama dengan satu. Berarti total dari n l m dari, ya, c n l m kuadrat itu harus sama dengan satu. Hati-hati, ini perkaliannya ini absolut, ya, bukan perkalian yang biasa, ya. Bedanya apa? Karena C itu bisa saja dia bernilai kompleks. Nah, kebetulan ini soalnya bernilai real, ya. Artinya jumlah jumlah absolut koefisien kuadratnya itu harus sama dengan sama dengan satu, ya, begitu. Nah, sehingga kita bisa kita bisa tuliskan di sini, ya, nanti ingat yang di sini CNL, ya, kita artinya kita total CNLM kuadratnya harus sama dengan satu. Berarti di sini ada apa saja di sini?
Ya, kalau kita lihat di sini ada C100, C211 ya. Nah, kita ambil semua itu. Berarti kan ya kita bisa ambil semua di situ ya yang nilainya itu. Tadi ada apa saja tadi? Berarti efeknya di sini ya. Berarti efeknya ada C100 kuadrat ya. Terus ada apa lagi tadi? Ya, ada 211, ada 32-1 ya. Ada C211 kuadrat, ada C32-1 kuadrat ya. Nah, ini ya. Nah, ini terus ada apa lagi? Ada ada ini ya, ada 422, ada 53-2 ya. Kita kopas saja lah biar nggak bingung ini ya. Nah, ini nah kalau kalian lihat di sini, nah gitu ya. Nah, ini itu ya, yang ini sama tambahkan C422 kuadrat tambahkan C53-2 kuadrat harus sama dengan 1 ya. Nah, kita cek ini apakah ini sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 ya berarti benar. Kalau tidak sama dengan 1 ya kita cari normalisasinya. Yang C100 kan 4 per 5 ya. Kebetulan ini kan nggak kompleks. Berarti kan 4 per 5 kuadrat. Terus tambahkan ini 3 per 10 kuadrat. Yang C32-1 seper 10 kuadrat. C422 seper 10 kuadrat. C532 setengah kuadrat. Harus sama dengan 1. Jadi 16 per 25 ya, alias 64 per 100 itu. Terus yang ini 9 per 100 ya. Yang ini 1 per 100. Yang ini 1 per 100. 1 per 4 ya, alias 25 per 100 ya, sama dengan 1. Nah, kita cek sekarang. Ya, kita cek sekarang. Ini ya, ini artinya 64 tambah 79, 73, 74, 75 tambah 25, 100 per 100. Ya, berarti sama dengan 1. Nah, artinya di sini CR sudah ternormalisasi. Ya, kita perlu cek itu. Nah, perlu cek syarat normalisasinya. Ya, nah, begitu ya. Nah, ini sebenarnya juga eh, aplikasi dari formalisme mekanika kuantum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, bahwa keadaan yang masing-masing saling ortogonal, kita bisa dapat bangun kombinasi linear dari masing-masing gelombang. Ya. Nah, sekarang yang pertama adalah nilai rata-rata energi. Ya, nilai rata-rata energi. Ya, nilai rata-rata energi. Nah, ya, nilai rata-rata energi untuk ya berarti untuk gelombang yang ternormalisasi dia kan sebenarnya gini. Ya, nilai rata-rata energi itu sebenarnya sama dengan nilai ekspektasi Hamiltonian ya. Maka kita bisa tuliskan integral apa itu C star R dikalikan H C ya, C R ya dikalikan tadi R kuadrat dr di omega gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita jabarkan lagi ya. C star R tadi kan ada C star R kan tadi ada sigma n aksen L aksen M aksen ya, dari C star n L aksen L aksen M aksen ya, terus dikalikan C star n L M ya, terus ini Hamiltonian, operator Hamiltonian ya, operator Hamiltonian itu. Nah, kalau kita kenakan dengan ya yang kedua ini ya, ada apa itu, ada sigma NLM ya, C NLM C NLM ya, R kuadrat DR di omega. Nah, oke, ya sudah. Nah, sekarang kita pahami bahwa operator H kalau misalkan dia kena ke H, si NLM ya, si NLM itu kan sama dengan energi ya, si NLM. Nah, ingat energi itu bergantung pada N saja ya. Untuk atom hidrogen, kalian masih ingat ya, di mana nilai energi pada atom hidrogen adalah ya min 13,6 per N kuadrat. Ya, let's say min 13,6 ini adalah E0 per N kuadrat. Ya. Nah, oke, ya sudah. Berarti ini kita bisa tuliskan ya. Kita bisa tuliskan ini sigmanya bisa tak keluarkan juga. Ini N aksen, L aksen, M aksen. Ya, sigma N L M ya, C star N aksen, L aksen, M aksen, C N L M
ya. Ini integral, ya ini kan jadinya E0 per N kuadrat ya. Berarti kan jadinya E0 per N kuadrat. Dikalikan apa ini? Ini kan EN-nya tuh ini ya. EN-nya tuh ini. E0 per N kuadrat dikalikan CNL. NLM ya. Berarti tadi C star NLM, aksen, CNLM ya. Nah, ini R kuadrat DR di omega ya. Masih ingat hasil ini tadi adalah apa? Ya, delta N aksen, delta L aksen, delta M aksen ya. Nah, oke, berarti kita dapatkan di sini ya, kita pilih yang nilai N sama L aksennya sama ya. Berarti kita punya di sini sigma NLM ya, kita pilih yang nilainya sama yang bukan nol, berarti kita dapatkan di sini C NLM kuadrat ya, di sini kalikan E0 ya, E0 kalikan 1 per N kuadrat, di mana E0-nya adalah min 13,6. Ya udah, sekarang berjalan nih ya. Pertama, ya berarti nilai rata-rata energi adalah, ya ini kan pertama N0 ya, dikalikan itu. Nah, tadi kan ada apa saja tadi kita ambil di sini ya. Nah, kita ambil saja di sini. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini sigmanya kan berjalan ya. Pertama, CNLM yang di sini kan ada 100 ya. Berarti yang pertama ada ya, C100 kuadrat. Di sini N-nya kan yang paling depan ya. Berarti kan N-nya 1. Berarti kan 1/1 kuadrat. Ya. Terus ditambahkan yang kedua, C211 itu kan ini ya, C211 kuadrat, terus N-nya berapa ini? N-nya 2, berarti kan 1/4 ya. Di sini N-nya 2, yang depan ini dia 211, artinya NLM. Nah, terus yang ketiga itu ini ya, eh, ini kan tambahkan yang C32-1 ini. Kan ini kan sigmanya jalan nih ya. Nah, terus yang depan ini ada ini kan N-nya berapa ini? N-nya itu dilihat dari koefisien depan nih kan, ini N ya. Yang tengah itu L, yang belakang itu M. Gitu ya. Nah, ini jadinya 1/9 ya. Ini karena 1/3 kuadrat, ini kan 1/N kuadrat. Tambahkan 1/4 ya, C53-2 kuadrat. Ya, begitu. Nah, ya sudah. Ini kan hasilnya sudah sangat eksak ya di sini ya. Sudah bisa kita tentukan. Bahkan sampai titik komanya juga ini ya. Nah, kita dapatkan di sini, ya di sini. Nah, ini E0, ya ini kan 1 ya. C100 kan 4/5 kuadrat ya. Berarti kan 16/25 ya. Nah, di mana ini kan C100 tadi kan 4/5 ya. C211 tadi min 3/10. C32-1 kan min 1/10. C53-2 min setengah. Ya, ini 3/10 kuadratin 9/100 ya. Berarti kan 9/400 ya. Tambahkan 1/10 kan 1/100, jadi 1/900 ya. Berarti, oh sebentar, kayaknya kurang satu deh. Yang 422 belum ya, kelupaan. Sorry. Yang 422 tadi. Yang ini ya, yang tengah ini selalu lupa. Jadi ya tambahkan C 422 kuadrat. Yang tengah ini berapa? 1/10. Berarti kan sorry bukan. Iya, ini 4 ya, berarti kan 1/16 gitu ya. Nah, ini berarti yang ini kan C422 yang nempel sama 422 kan 1/10 ya, gitu. Nah, yang ini berarti kan tambahkan setengah kuadrat 1/4, 1/16, 1/10 kuadrat 100, 1600 ya. Nah, itu. Nah, ini coba kalian nanti cari hasilnya. Ini hasil hasil akhirnya itu hasil akhirnya itu eksak ya, gitu ya. Hasil akhirnya itu sangat eksak itu. Nah, oke. Nah, coba nanti kalian cari hasil koma-komanya itu berapa itu. Ya, begitu. Nah, ya ini kalau nggak salah ya, yang kalau nggak salah ini hasilnya 0,6835 E0 ya, dimana E0-nya kan tadi kan min 13 kalikan min 13,6 elektron volt ya. Nah, berarti ini hasilnya kurang lebih min 9,29 elektron volt ya. Ya, itu nilai energi rata-ratanya ya. Berarti kira-kira
Ya, dia berada di antara state berapa? Nah, kalian bisa cari itu. Ya. Nah, oke. Yang kedua adalah nilai nilai apa namanya? Nilai L kuadrat. Ya, nanti kita tidak usah menuliskan formula lagi yang ini karena terlalu panjang ya. Nah, jadi nanti kita tinggal ya. Nah, jadi yang kedua kita mencari nilai ekspektasi dari L kuadrat ya. Langkah pertama ya jelas nanti kalian harus tahu bahwa nilai R kuadrat kalau kita kenakan pada si NLM ya itu sama dengan apa kemarin? Masih ingat ya? Sama dengan Habar Habar kuadrat L plus 1 CN LM. Ya. Nah, berarti nanti kalian gunakan cara yang serupa seperti ini ya. Bedanya nanti tengahnya ini diganti L kuadrat gitu ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan di sini L kuadrat ya. Tadi ini sama dengan CNL CR ya. Nah, itu. Nah, ini kita kalikan dengan CR ya, CR itu. Nah, CR star ya kalikan L kuadrat CR R kuadrat DR di omega ya. Nanti kalian dengan cara yang sama nanti kalian dapetin ya. Nanti itu kalian dapetin ini aku skip aja. Nanti kalian gunakan cara yang sama. Nah, hasil akhirnya adalah yang bawah ini ya. Berarti yang pertama ada apa itu? Ada sigma sigma NLM ya. Itu dikalikan dengan uh, KNLM kuadrat ya. Nah, terus dikalikan dengan eigenvalue-nya. Ya, kalau kalian lihat ya polanya ya. E0 ya di sini ada E0 per N kuadrat itu kan ada sebenarnya kan adalah nilai eigennya, EN-nya ini ya, nilai EN-nya itu. Nah, sehingga sehingga kita bisa tuliskan di sini ya langsung aja nilai eigennya yaitu apa? Ya polanya sama. Ya ini adalah ini. H kuadrat ya itu H kuadrat L L plus satu ya. Kalian bisa lihat polanya ya. Berarti sekarang dia hanya bergantung pada L ya. Nah, koefisien L itu yang mana itu koefisien L ya. Jadi kita bisa lanjutkan di sini ya. Nah, ya udah kalian lakukan dengan cara yang sama ini berarti kan di sini H kuadrat ya. Nah, berarti kan di sini eh, jalan ya di sini koefisiennya yang jalan sekarang. Koefisiennya jalan di sini. NLM pertama ada 100 ya. Terus L plus satu. L itu yang mana? Yang tengah ya. L-nya itu 0. Berarti kan ya udah kalau 0 kalikan 0 plus satu. Ya 0 kalikan 0 plus satu. Ya ya udah ini 0. Ya nggak guna ini. Terus yang kedua tambahkan yang kedua ini C211 ya C211 kuadrat. Ini berarti kan L-nya di sini adalah 1. Berarti kan di sini 1 plus satu ya. Terus tambahkan C32 min 1 kuadrat ya. L-nya berapa? Yang tengah ini ya. L-nya 2. Berarti kan 2 kalikan 2 plus 1. Terus tambahkan ini 422 ya. C422 kuadrat ya. Ini L-nya 2 ya. Berarti kan 2 plus 1 ya. Tambahkan satu lagi ya. Tambahkan satu lagi itu eh, C53 min 2 kuadrat. Ya, berarti kan ini L-nya berapa ini? 3 ya. L-nya 3 di sini. Nah, di sini L-nya 3, L itu yang tengah ya. Nah, ini berarti eh, 3, 3 plus 1 ya. Ya udah, kita ketemu di hasilnya. Ya. Nah, ini kita kan ya ini jadinya yang pertama itu 0 ya. Yang pertama itu 0, terus ini 1 tambah 1, oh sorry, sorry. Belum selesai ya. Tadi apa nih? Tadi apa? Bahwa C2 per 10, C32 minus 1, minus per 10, C422 per 10, C532 min 2 itu min setengah. Ya, berarti kan 2, 1 tambah 1, 2. 2 kali 3, 3 kuadrat kan 9 per 100. Ini 2, ini 1 tambah 1, 2 ya. 3 kuadrat 9 per 100. Berarti kan 18 per 100 ya. Terus yang kedua, 1 dikalikan
3 kali 2 6 ya, tambahkan 6 per 100 ya, terus tambahkan ini 1 per 100, 2, 3 kali 2 6 ya, 6 per 100 ya. Ini sama ya harusnya ya, ini sama tadi ada yang ini nggak usah hitung ya karena sudah lenyap nol ya. Yang ini setengah kuadrat seperempat ya, 3 kali 1 3 tambah 1 4 kali 3 12 per 3 300 per 100 ya, kan boleh aja ya. 1,5 itu 4 kuadrat 4, 3 kali tambah 1 4 12 per 4 3 ya gitu loh ya. Ini jumlahkan aja berarti biar sama penyebutnya aja. 18 tambah 6 24 tambah 6 30, berarti kan 330 per 100 bar kuadrat. Ini sama dengan 3,3 bar kuadrat ya. Coba aku cek lagi. Ya, 2 tambah 1 3 kali 2 6 1 per 100 1 per 10 kuadrat 100 per 100 kali 6 6 per 100 ya. 3 kuadrat 9 kali 2 18, betul. Ini 1 C 422 1 per 10 kuadrat 1 per 100, 3 kali 2 6 ya, ini seperempat ya, 3 kali 4 12 per 4 3, betul ya, 3,3 lah ya, 3,3. Yang ini C100 ini nggak usah dihitung ya, 3 per 10 1 per 10 1 per 10. Nah ini yang ini kan 0 ya, nggak usah dihitung gitu ya. Nah sehingga kita dapatkan hasilnya adalah itu tadi ya. Nah oke, yang ketiga dengan cara yang sama juga ya, dengan cara yang sama juga nanti kita juga bisa menghitung yang C, yaitu ya nilai ekspektasi LZ ya, nilai LZ. Berarti kita tahu bahwa nilai LZ kalau kita kenakan pada NLM ya, kalian juga boleh menggunakan notasi CAT, boleh. Ini sama dengan MH bar ya C N LM ya, begitu. Maka kita punya nanti ya dengan cara yang sama juga ya, kita bisa kita cari nilai ekspektasi LZ-nya ya, itu sama dengan integral CR ya, dikena ini LZ C N C R ya. Ini berarti kan R kuadrat DR ya D sigma. Berarti kita punya di sini. Nanti kalian lakukan dengan cara yang sama. Berarti kan kalian punya total ya CNLM kuadrat dikalikan dengan eigenvalue-nya. Ya tadi kan yang pertama kan eigenvalue-nya kan adalah EN ya. Yang kedua EN-nya sama dengan E0 per N kuadrat. Yang kedua adalah eigenvalue-nya H bar kuadrat LL plus 1 ya. Nah, ini LZ kalikan CR, eigenvalue-nya adalah M H bar ya. H bar-nya bisa dikeluarkan. Nah, sekarang yang berjalan adalah M-nya. Nah, gitu ya. Yang berjalan adalah M-nya. Gitu ya. Nah, ya sudah. Nah, ini NLM ya. Nah, ini NLM. Nah, begitu. Ya, lakukan dengan cara yang sama sekarang ya. Lakukan dengan cara yang sama. Berarti kan di sini kalau kita punya ya, kita punya nah, ya berarti ya kita panggil kembali tadi apa yang kita punya adalah ini ya, maka kita dapatkan ya di sini ya berarti kan di sini Habar ya. Nah Habar ingat sigma C-nya jalan itu dari C100 kuadrat terus kalikan M-nya berapa di sini? M-nya kan mewakili suku yang ketiga ini 0 ya, ya udah 0. Berarti yang kedua yang C211 kuadrat, yang kedua adalah M-nya 1, berarti 1 ya. Yang ketiga, nah C211-nya berapa itu? 3 per 10, min 3 per 10. Yang ketiga, M-nya itu min 1 ya, berarti kan tambah min 1, C 3 2 min 1 ya, kuadrat. C32 min 1 adalah min 1/10 ya. Yang ketiga ya C422 kuadrat, M-nya itu adalah 2 ya. Tambahkan dengan ya C53 min 2 kuadrat. M-nya kan adalah min 2 ya, min 2. Nah, gitu. Yang ini adalah tadi setengah ya, min setengah kuadrat. Itu ya. Nah, yang ini tarik tak bedakan aja, tinggal hitung aja sekarang kan. Ya, gitu. Nah, oke.
Yang ini, yang ini tak hapus ya, yang ini, nah ini aku hapus, yang ini, nah, ya yang ini aku hapus ya. Nah ini tak. Nah ya, berarti nanti kita tinggal hitung aja sebenarnya kan. Nah ini 3/10 kuadrat ya. Ini kan bar itu 3/10 kan 9/100 ya. Terus yang kedua 1/10 kuadrat itu kan 1/100 ya. Karena minus ya udah kurangi 1/100. Yang C422 tadi berapa tadi? C422 itu. Ya C422 itu 1/10 ya. Ini juga 1/10. Ya 1/10 kuadrat ya, 4/100 4/100 2/100 ya. Terus ini 1/4 dikalikan dikalikan 1/4 dikalikan 2 setengah ya, alias eh, min 50/100 ya. Nah, jadi sebenarnya kan min setengah ya, sebenarnya kan min setengah cuma sorry. Jadi kan setengah kan, min setengah 1/4 ya, betul ya. Nah, kan harusnya min setengah, tapi kan tak dijadikan per 100 biar aku bisa jumlahkan dengan mudah ini ya. Berarti 9 dikurangi 1 8 tambah 2 10 dikurangi min 50 ya, min 40 per 100 sabar ya. Nah, berarti di sini min 0,4 sabar ya. Begitu. Nah, oke. Ya, aku stop dulu sampai soal yang pertama ini. Ya, oke. Oke. Ya, ini sekarang kita nanti ya ini tak save dulu ya. Ini tak save dulu. Nah, ini. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Clear nggak ini? Ya, tanya-tanya aja dulu. Nah, nah, sebelum aku bahas ke soal yang udah. Ya, mudah ya, mudah ya aku rasa ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ada cara kedua, cara yang lebih mudah ini ya. Cara yang kedua, ini tak ajari cara yang lebih mudah. Nih, kalau kalian mau ikut ONMIPA, ya, kalian gunakan cara yang lebih simpel. Ya, coba ini tak ajari cara yang kedua ya. Nah, tadi sorry, rekamannya aku stop tadi. Nah, ini cara yang kedua ya. Nah, tadi cara pertama ya. Nah, tak ajari cara yang kedua. Nah, ini. Nah, oke, bentar ya. Nah, silakan kalian pilih yang mana yang paling mudah situ. Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai lagi ya. Nah, ini eh ya. Nah, kita mulai ya. Nah, tadi kita sudah membahas soal yang ini ya, soal fisika kuantum ITS, tapi kita gunakan cara yang pertama tadi. Ya, gunakan cara yang pertama. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan ini menggunakan cara yang lain ya. Gunakan cara yang lain, yaitu kita bisa menggunakan ini mengerjakan ini dengan representasi catch ya. Ya, nanti kalian bisa tuliskan ini jadinya ya, masing-masing keadaan ini bisa dituliskan menjadi gini ya, 4/5 ya. Ini 100. Nah, bisa seperti ini. Ini 3/10 ya, 211. Yang ketiga min 1/10, 32 min 1 ya. Terus yang ketiga itu 1/10 ya, 4 2 2 ya. Nah, ya 4 2 2. Nah, yang ketiga itu ya, yang ketiga itu
eh, min setengah ya, min setengah 53 min 2 ya, 53 min 2 di situ ya, gitu. Nah, oke ya, begitu. Nah, nanti ini masing-masing ya. Nah, masing-masing ini kalau kalian lihat ya. Nah, tapi cara cara ini kalau misalkan basisnya banyak seperti ini, aku nggak merekomendasikan ya, karena eh, ya ribet juga. Nanti kaitannya sama perkalian matriks itu. Nah, yang ini ya, berarti kan ini berapa dimensi ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, berarti kan kita bisa misalkan ini matriks apa tadi? Matriks cat itu kan matriksnya matriks kolom ya. Nah, ini eh, sebagai sebentar sebentar. Iya, ini satu satu nol. Nah, ini satu nol ya, satu nol kan ada lima ya, ada lima dimensi ya, tiga empat lima ya, bisa juga seperti ini. Yang ini adalah ya, yang ini itu kan ya, berarti yang ini nol satu nol 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 ya, ini yang ini adalah ini nol nol satu nol nol, yang ini ya, yang dimensi keempat nol 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 satu nol ya, yang ini berarti kan yang ini nol 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 satu ya, gitu. Nah, oke ya, gitu. Nah, berarti nanti kalau misalkan ini kita jadikan satu, nanti ini jadi matriks ini ya, ini jadi matriks. Berarti ini yang pertama 4 per 5 ya, ini kan kali ini 4 per 5 dikurangi nol 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 ya. Terus yang kedua, yang baris kedua berarti diwakili dengan min 3 per 10 kali satu ini ya, min 3 per 10. Yang ketiga ini ya, yang ketiga ini min 1/10 berarti kan ya, min 1/10. Yang keempat 1/10. Yang kelima min setengah ya. Ini berarti representasinya, ini sekarang kita dapatkan matriks cat-nya itu tadi, cat n l l m ya, karena ini diwakili dengan NLM masing-masing itu ya. Oh, jangan NLM lah, ini C lah ya, psi ya. Nah, ini psi. Nah, ini psi ya, ini psi. Nah, sekarang kita bisa cek normalisasinya ya, apakah ini normalisasi begitu ya. Kalau belum normalisasi berarti kita harus tambahkan syarat normalisasi ya. Misalkan saja katakanlah A ya. Nah, ini ternormalisasi apabila ini C, cat C itu sama dengan satu. Beranya berarti kalian bisa membuat matriks beranya itu kan sama dengan ya, matriks cat yang didaggerkan ya. Dagger itu kan artinya mengubah eh, matriks kolom jadi matriks baris ya, terus dikonjugatkan ya. A star ya, 4 per 5 min 3 per 10 ya, min 1/10 1/10 min setengah ya. Nah, kalau kalian masukkan di sini berarti kan kalikan masing-masing. Pertama yang ini dulu, hati-hati ya, berarti kan A star terus dikalikan itu tadi ya, 4 per 5 min 3 per 10 min 1/10 1/10 min setengah ya, dikalikan yang A tadi ya, 4 per 5 min 3 per 10 min 1/10 min setengah yang sama dengan sama dengan satu ya. Nah, sama dengan satu dia. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita bisa kita lanjutkan di sini ya. Berarti kita bisa lanjutkan di sini, eh, gitu ya. Kita bisa lanjutkan di sini. Nah, oke ya, kita bisa lanjutkan di sini. A star dikalikan A berarti kan ya, A star dikalikan A itu ya A kuadrat ya. Nah, A kuadrat. Nah, terus apa itu ya, terus di ini ya, 4 per kalikan masing-masing ya, ini kali ini kan sama dengan matriks, ya udah berarti kan 4 per 5 kuadrat ya. Nah, kuadrat tambahkan ini kali ini, sorry, ini kurang satu ya, kurang satu ya, ini 1/10, ini minus setengah ya, berarti kan tambahkan ya, min 3 per 10 kuadrat tambahkan min 1/10 kuadrat tambahkan 1/10 kuadrat tambahkan min setengah kuadrat. Apakah ini sama dengan satu?
Ya, sudah, ini kan sudah nyambung ke jawaban yang tadi ya. Ini kan 4/2, 4/25, eh, 16/25 ya. Ini kan kalau dijumlahkan nanti kan ini kan jadinya 100/100 ya, sama dengan satu. Kalau kalian tes ya, ini kan seperempat ya, alias 25/100. Yang ini kan 16/25 alias 64/100 ya. Kalau kalian jumlahkan 64 tambah 9, 73, 74, 75 ya. 100 tambah 25, 100 ya. Berarti terbukti bahwa hanya satu, berarti keadaan tadi ternormalisasi. Ya, nanti kita juga bisa mencari yang ini, berarti kan ini nilai ekspektasi L kuadrat kan sama dengan, ya, itu sama dengan apa tadi, ya, ini C, ya, ini L kuadrat C, ya. Tapi ini nggak simpel ya. Nah, karena ini bergantung pada tiga keadaan yang masing-masing berbeda gitu, ya. Nah, maka kita bisa tuliskan yang ini ya, yang ini biarkan ini jadi cat C, yang ini L kuadrat tadi, ya, berarti kan pertama ini ya L kuadrat kenakan ini kan masing-masing keadaannya ada banyak tadi ya, masing-masing keadaannya kan ada ini kan, ya, ini, ya, yang ini keadaannya ada banyak keadaan tadi ya. Nah, ini, nah, kalau gini tuh sudah tidak usah representasi matriks, nggak apa-apa. Makanya keuntungannya memakai bracket tuh itu, kita nggak ribet-ribet, ya. Nah, berarti yang ini nanti, ya, yang ini nanti yang baris yang cat itu kan jadinya seperti ini, ya. Berarti yang jadinya seperti ini. Yang ini jadinya adalah yang pertama 4/5 ya, 4/5 ya, 100. Nah, tentu saja di sini ada konjug daggernya. Daggernya harusnya di sini ada daggernya, 4/5 dagger. Tapi kan berhubung 4/5 itu kan real ya, angka itu real, maka ya udah kita nggak usah tulis ya. Ini min 3/10 ya, ini 2/1, terus ini min 1/10. Nah, beda cerita kalau misalkan di sini ada i imajiner. Berarti kalau imajiner berarti ini jadinya minus i ya, tanda imajinernya berubah ya. Ini 4/22, terus ini min setengah ya, 5/3 min 2 ya. Yang ini mesti kurang satu. Apa yang kurang ini? 32-1 ya. 32-1-nya belum tadi. Ya, ini lupa nih. Ya, 32-1-nya kelupaan tadi ya. Nah, ini kan min 1/10 ya, 32-1 ya. Tambahkan 1/10 ya, 4/22 ya, min setengah ya, 5/3 min 2 ya, gitu. Nah, oke. Nah, kalau menggunakan cara bracket ini kan lebih enak ya sebenarnya. Nah, dikalikan dengan, ya, dikalikan ini kan kurang mepet ya sebenarnya. Ini kurang mepet. Ya, ini kurang mepet. Nah, ini, ya, ini kurang mepet ya. Nah, dikalikan dengan tadi apa tuh? L kuadrat ya. L kuadrat dikalikan ini semua ya. Nah, itu 4/5 ya, cat 100 ya, min 3/10 cat 211 min 1/10 ya, 32-1 ya, ditambahkan dengan 1/10 kat 4/22 minus setengah ya, 5/3 min 2 ya. Ini perkalian ini. Jadi ini kalikan itu ya. Jadi ceritanya ini kan jadi satu sini. Setelah kalian nanti operasikan ini ke sini ya, ini ke sini ya, ini kenakan ke sini, terus ini kenakan ke situ, ini kenakan ke situ ya. Nah, begitu. Nah, berarti ini aku bisa hapus dulu yang ini ya. Aku hapus. Nah, berarti nanti kalian bisa lanjutkan ya. Ini tak buat tetap di sini. Nah, oke. Ini tak buat tetap ya di sini. Nah, oke. Nah, ini ya kita langsung aja. Nah, berarti kan di sini eh, ini ya. Nah, ini yang ini C. Ini nah, ya, ini L kuadrat kena ke 100. Tadi apa itu? Ya, kita tahu ya bahwa L kuadrat kalau kena ke NLM itu apa hasilnya? Hasilnya adalah H bar kuadrat L plus 1 ya, kemarin ya kita sudah bahas panjang lebar ya. Nah, ya, yang bedanya kemarin hanya LM. Nah, ini berarti pada N sama aja hasilnya ya. Nah, yang pertama ini
ya 100 ini. Berarti kan L-nya kan 0 ya. Berarti kan 0 ya 0 dikalikan 4/5 ya. Oh ya, ada habar kuadratnya juga ya. Habar kuadrat 100 ya karena kan ya kenapa di sini kan ada habar kuadrat. Terus 0 kalikan 0/1. 0 kalikan sesuatu kan lenyap ya. Terus ini ya, ini L kuadrat kena ini kan yang mewakili L siapa di sini? Satu ya. Ini L-nya, L-nya 2, L-nya 2, L-nya 3 ya. Ya udah tinggal kalikan aja. Ini satu, satu kali tambah satu dua, dua kali satu dua, ya min 2 habar kuadrat berarti kan min ya min 2 kali 3 kan 6 ya, 6/10 habar kuadrat 211 ya. Terus eh, tambahkan yang ini ya, L-nya 2 ya sama juga 2 tambah 1 3 kali 2 6 berarti kan min ya min sorry, oh sorry 6 tadi kan 6 ya, 2 tambah 1 3 1 tambah 1 2, 2 kali 3 6 betul ya, 2 kali tambah 1 2, 2 kali 3 6 ya 6 ya, 6/10 habar kuadrat 32 min 1 ya. Terus yang berikutnya yang ini ya, 2 2 tambah 1 3 kali 2 6 ya, tambah 6 kali 4 24 per 25 habar kuadrat 4 2 2 ya. Terus yang ketiga ini min setengah ya. Terus ini kalikan 3, 3 tambah 1 4 kali 3 12, 12 bagi ya 3 tambah 1 4 kali 3 12, 12 bagi 2 6 ya. Berarti kan itu min 6 ya, min 6 habar kuadrat 5 3 min 2 ya. Gitu. Nah, ya udah ini kan idealnya kan kalau kalian lihat ya, ini harus dikalikan dengan depan ini. Ya. Terus yang ini dikalikan dengan ini, ya, dan seterusnya. Tapi kan kita hanya peduli dengan hasil yang ortogonal, yang ortogonal itu kita buang ya. Misalkan kalau 100 kenakan ke 211. Ya, berarti kan kalau 100 211 ya itu kan sama dengan 0 ya. Mengingat bahwa ya kita ingat ya. Ya, ingat bahwa ini. Ya, ingat bahwa nah, jadi dari perkalian itu, jadi ini kena itu artinya perkalian ya. Terus yang ini kenakan 32 min 1 juga perkalian. Berarti kalau kita punya NLM ya, ini N aksen, L aksen, M aksen, itu hasilnya sama dengan delta N aksen ya, delta L aksen, delta M aksen ya. Ini ada nilainya satu kalau dia N-nya hanya sama dengan N, L-nya sama dengan L, M-nya sama dengan M aksen. Artinya operasi kita nanti hanya peduli dengan yang nilai bra sama cat-nya sama ya. Benar-benar NLM-nya sama. Misalkan 100 sama 100, berarti kan gini ya. Berarti yang pertama 4/5 dikalikan 0 habar kuadrat, ini 100 10 0 ya. Nah, ya. Nah, oke. Nah, terus yang berikutnya di sini ya, yang 32 min 1 ini juga yang 2 ini juga sama ya, min 3/10 dikalikan 6/10 ya, berarti kan itu jadinya 18/100 habar kuadrat ya, 211 nah kita cuma peduli yang hasilnya sama ya. Nah sebenarnya hasilnya banyak ini ya, ada 25 suku berarti ya. Nah tapi kita kan cuma ambil 5 suku ya. Nah suku yang nilai beras sama paketnya sama, nah sisanya tuh 0. Yang kedua ini min 1/10 dikalikan 6/10 jadinya kan 6/100 ya, habar kuadrat 32 min 1, 32 min 1 ya. Yang ini 1/10 dikalikan 24/25 ya, jadi jadinya kan eh, 24/250 ya, habar kuadrat ya 422 ya. Yang tiga min setengah kalikan 6 berarti kan plus 3 ya, plus 3 habar kuadrat 53 min 2, 53 min 2 ya. Nah ini kan hasilnya sama semua ini ya, ini sama kayak tadi ya, ini kan sama dengan satu, ini satu ya, ini sama dengan satu, ini sama dengan satu, ini sama dengan
satu. Nah, kalau kalian lihat penjumlahan ini kan mirip pol ya dengan yang tadi itu, dengan cara yang tadi. Nah, ini kan sama 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 persis ini, ya. Ini kan sama persis ini. Nah, gitu. Nah, kira-kira apakah ada beda di sini? Nah, kalau kita lihat ya, apakah di sini ada beda kira-kira yang L kuadrat di sini? Nah, kalau kita telusuri baik-baik ya di sini ya, ini 422 ini, oh sorry, ini L2 tambah 1 3 kali 2 6 per 100 ya ini harusnya ya. Sorry, ini 6 per 100 ya. 24 per 25 tuh gimana tuh? 6 per 100 ya. Nah, ini 6 per 100 berarti kan yang ini 6 per 100 dikalikan yang 422 itu kan ya sorry 6 per 6 per 10 kok 6 per 100 sih. 6 per 10 ya 6 per 10 ya karena ini ya L-nya kan 2 tambah satu di 3 kali 2 6 berarti 6 per 10 kalikan 10 berarti kan yang ini 6 per 100 ya ini salah. Nah kan hasilnya kan mirip pol ya dengan yang tadi sama persis ya. Nah hasilnya sama persis dengan cara yang integral tadi ya mana tadi ini ya hasilnya sama persis 18 per 100 66 300 per 100 kan 3 ya. Nah, gitu ya ini 8 per 100 6 per 100 6 per 100 ya karena sudah dikalikan 10 tadi ya, karena sudah dikalikan dengan yang ini nah itu tambahkan 3 nah hasilnya berapa tadi 3,3 ya tadi hasilnya 3,3 kuadrat L kuadrat ya nanti kita juga bisa lakukan dengan cara yang serupa untuk yang bagian LZ ya nanti ya kalian gunakan cara yang serupa untuk LZ itu ya nah oke oke ya nah itu eh, ya itu untuk apa namanya cara yang kedua ya itu cara yang kedua nah, itu cara yang kedua oke begitu nah ya nanti dari cara yang kedua ini ada yang ditanyakan nggak ya sebelum aku lanjutkan ke topik yang baru ya tentang spin ya ini cobaan ya yang C ya sama nggak hasilnya sebentar ini aku harus pindah lokasi rekaman dulu biar nggak nah, ya nanti Yoga tolong bantu rekam ya nanti soalnya eh, kadang rekamanku juga error gitu. Ini, Iya, Kak. Ini saya sambil rekam. iya, makasih banyak ya. Soalnya OBS ku juga error itu. Aku juga nyoba-nyoba aplikasi-aplikasi baru ini. Nah, aku ngatur settingannya itu mau tak save di tempat selain itu gitu loh. Soalnya ini kan auto save ke disk C. Nah, aku mau cari dia agar ke save di selain C gitu. Ya, nah ya sudah, gak apalah. Jadi ntar, soalnya ini full C ku. Ntar, ntar. Sheet view, tools, recording option. Nah ini, cek ini ya. Nah, oh, oke. Alhamdulillah. Nah, ini kerekam. Ini, ya ini soal fisika S cara 2. Nah, tuh cara 2. Oke, gitu. Nah, oke. Sebentar. Ini view full screen. Tools, recording option. Ya, ini, tanda. Ya udahlah, kita coba rekam lagi. Ini. Ya, ini tolong yang ketiga ini rekam juga ya, Yoga ya. Ini.